Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai desain sistem, implementasi, dan operasional. Sebelum itu, izinkan saya mewakili kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama dari Nistiawati dengan NPM akhir 317, Perdentia Najwa NPM akhir 319, Amalia Dewi Mulyasari NPM akhir 324, Faiza Kartika Zagira NPM akhir 329, dan Deselia Dwi Susanti NPM akhir 332. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain sistem konseptual. Nah, dalam desain konseptual, pengembangan membuat kerangka kerja umum untuk mengimplementasikan persyaratan penggunaan dan memecahkan masalah yang diidentifikasikan dalam fase analisis. Nah, kemudian pada gambar 241, di sini menunjukkan langkah-langkah desain konseptual, yaitu mengevaluasi alternatif desain, menyiapkan spesifikasi desain, dan menyiapkan laporan desain sistem konseptual. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konseptual sistem desain pada evaluasi desain alternatif. Nah, jadi ada banyak cara untuk merancang AIS sehingga perancang sistem harus membuat banyak keputusan desain. Standar berikut harus digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain, yaitu yang pertama, seberapa baik memenuhi tujuan organisasi dan sistem, kemudian yang kedua, seberapa baik memenuhi kebutuhan pengguna, kemudian yang ketiga, apakah itu layak secara ekonomi, dan yang keempat, yaitu bagaimana keuntungan membebani kerugian. Kemudian komite mengevaluasi alternatif dan memilih salah satu yang paling sesuai dengan organisasi kebutuhan. Nah, di sini ada tabel contoh untuk pertimbangan dan alternatif desain. Halo, saya Faiza Kartika Zagira dengan NPM akhir 329. Di sini saya akan menjelaskan prepare design, specification, and report. Setelah alternatif desain dipilih, spesifikasi desain konseptual dibuat untuk elemen-elemen berikut. Yang pertama, output. Karena sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna, spesifikasi output disiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, data storage. Keputusan penyimpanan data mencakup elemen data mana yang harus disimpan untuk menghasilkan laporan penjualan, bagaimana mereka harus disimpan, dan jenis file atau database apa yang akan digunakan. Yang ketiga, input. Pertimbangan desain input termasuk data penjualan mana yang akan dimasukkan, lokasi dan jumlah penjualan, dan di mana, kapan, dan bagaimana pengumpulan data. Yang keempat, prosedur dan operasi pemrosesan pertimbangan desain meliputi cara memproses input data yang disimpan untuk menghasilkan laporan penjualan dan dalam urutan mana proses harus dilakukan. Nah, di situ ada gambar physical system design. Jadi apa sih physical system design itu? Physical system design merujuk pada tahap dalam perancangan sistem yang fokus pada aspek fisik dan teknis dari sistem informasi tersebut. Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah untuk merancang elemen-elemen yang membentuk sistem, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur yang mendukung operasional sistem informasi akuntansi. Berikut adalah komponen yang terlibat dalam physical system design, yaitu ada hardware atau perangkat keras, kemudian ada software, perangkat lunak, kemudian ada jaringan dan infrastruktur, kemudian ada keamanan dan pengendalian akses. Yang kelima ada user interface atau antarmuka pengguna. 6. Backup dan pemulihan. 7. Integrasi dengan sistem lain. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa semua komponen fisik dari sistem perangkat lunak maupun keras bekerja sama dengan baik dan efisien, mendukung kebutuhan akuntansi perusahaan dalam mengelola data informasi keuangan. Sistem yang dirancang baik akan memberikan kenyamanan bagi penggunanya, memudahkan pengolahan transaksi, dan memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat serta aman. Dengan demikian, physical system design berfokus pada merancang infrastruktur yang dapat mendukung proses pengolahan informasi akuntansi secara optimal dan aman. Selanjutnya yaitu ada output design. Output biasanya cocok dengan salah satu dari 4 kategori berikut. 1. Laporan terjadwal. Memiliki isi dan format yang telah ditentukan sebelumnya dan disiapkan secara teratur. 2. Laporan analisis. Tujuan khusus yang tidak memiliki konten atau format yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak disiapkan dengan jadwal teratur. 3. Laporan pengecualian yang dipicu memiliki konten dan format yang telah ditentukan sebelumnya tetapi disiapkan hanya sebagai respon terhadap kondisi abnormal. Keempat, laporan permintaan memiliki konten dan format yang telah ditentukan sebelumnya
tetapi disiapkan hanya berdasarkan permintaan. Kemudian ada file and database design. Data di berbagai unit perusahaan harus disimpan dalam format yang kompatibel untuk membantu menghindari masalah yang dihadapi. AT&T 23 unit bisnis, campur aduk sistem dan format data yang tidak kompatibel, dan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dan berbagi data dengan unit lain. AT&T menghabiskan 5 tahun untuk menciptakan tampilan tunggal untuk setiap pelanggan sehingga data pelanggan dapat dibagikan di seluruh unit bisnis. Selanjutnya ada desain masukan. Yang pertama di sini ada desain input, yaitu melibatkan penentuan data apa yang akan dimasukkan dan metode input terbaik dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti media, sumber, format, dan personil untuk memastikan efisiensi dan akurasi. Selanjutnya ada desain formulir, yaitu tetap penting bahkan ketika sistem beralih ke otomatisasi. Desain formulir yang baik menggunakan tata letak yang jelas, pengelompokan yang logis, dan instruksi yang mudah diikuti untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi data. Yang ketiga, selanjutnya ada desain layar komputer, yaitu berfokus pada membuat entry data yang efisien dan ramah pengguna. Desain ini harus mencerminkan formulir kertas, mengelompokkan data terkait secara logis, memungkinkan navigasi yang mudah, dan memberikan pesan kesalahan dan dukungan yang jelas sambil menghindari kekacauan pada layar. Selanjutnya ada desain program. Nah, desain program sendiri melibatkan beberapa langkah untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi dengan baik. 1. Yaitu menentukan kebutuhan pengguna, analisis berkonsultasi dengan pengguna untuk menyepakati kebutuhan perangkat lunak. 2. Ada membuat rencana dan rencana pengembangan, yaitu rencana yang jelas memandu proses pemrograman. Yang ketiga di sini ada menulis kode program. Nah, langkah ini berkisar dari beberapa hari hingga bertahun-tahun tergantung pada kompleksitasnya. Pemrograman terstruktur di mana program dibagi menjadi beberapa modul kecil, meningkatkan keandalan dan kemampuan modifikasi. Yang keempat ada menguji program, yaitu program diuji secara bertahap untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan lebih awal sehingga mengurangi biaya. Yang kelima ada mendokumentasikan program. Nah, ini termasuk diagram alir, diagram, dan narasi yang menjelaskan cara kerja program. Yang keenam ada melatih pengguna, yaitu dokumentasi membantu dalam melatih pengguna. Yang ketujuh ada menginstalasi sistem, yaitu setelah selesai sistem diimplementasikan dengan semua komponen. Yang kedelapan ada gunakan dan modifikasi, yaitu ketika sistem digunakan, sistem mungkin memerlukan pembaruan untuk laporan baru, perubahan, atau koreksi kesalahan yang dikenal sebagai pemeliharaan program. Selanjutnya ada desain prosedur dan kontrol. Nah, desain prosedur dan kontrol sangat penting untuk membantu setiap orang yang berinteraksi dengan sistem. Prosedur menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang berkaitan dengan aktivitas sistem informasi atau IS, termasuk persiapan input, pemrosesan transaksi, koreksi kesalahan, kontrol, rekonsiliasi, akses basis data, distribusi output, dan instruksi operator. Nah, prosedur-prosedur ini didokumentasikan melalui manual sistem, pelatihan pengguna, dan atau bantuan online. Kontrol yang efektif sangat penting dalam memastikan keakuratan dan keandalan sistem, mencegah dan mengoreksi kesalahan. Akuntan memainkan peran penting dalam menjaga kontrol yang sangat penting untuk akurasi dan efisiensi sistem. Tanpa kebijakan, prosedur, dan kontrol yang tepat, masalah signifikan dapat muncul seperti kegagalan pusat transplantasi ginjal Kaiser karena kesenjangan tata kelola atau pelanggaran data di Heartland Payment System. Laporan desain sistem fisik juga dibuat untuk meringkas pencapaian dan memandu keputusan manajemen dalam melanjutkan implementasi sistem. Implementasi sistem proses pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak serta menyiapkan dan menjalankan sistem informasi, perencanaan implementasi dan persiapan lokasi. Rencana implementasi, rencana tertulis yang menunjukkan bagaimana sistem baru akan diimplementasikan, menentukan kapan proyek harus selesai dan beroperasi, termasuk jadwal penyelesaian, estimasi biaya, tonggak tugas, dan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas. Memilih dan melatih personel, rekrutmen karyawan eksternal atau pembinaan internal sering dianggap alternatif lebih murah karena mereka sudah memahami bisnis perusahaan. Pembinaan karyawan karena sistem baru dapat meningkatkan loyalitas dan moral mereka. Namun tanpa pelatihan yang memadai, perusahaan tidak akan memperoleh manfaat yang diharapkan. Pelatihan yang kurang memadai dapat menyebabkan karyawan meminta bantuan rekan kerja yang mengurangi produktivitas dan meningkatkan biaya. Karyawan perlu dilatih dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta kebijakan dan prosedur baru sebelum pengujian dan konversi sistem.
Pelatihan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pelatihan, vendor, manual, instruksi komputer, video, permainan peran, dan eksperimen sistem dengan bimbingan penggunaan berpengalaman. Dokumentasi yang lengkap. 3 jenis dokumentasi harus disiapkan untuk sistem baru. 1. Dokumentasi pengembangan menjelaskan sistem yang baru. Dokumentasi ini mencakup deskripsi sistem, yaitu salinan output atau input dan tata letak file serta database, diagram alur program, hasil pengujian dan formulir penerimaan pengguna. 2. Dokumentasi operasi mencakup jadwal operasi, file dan database yang diakses, dan persyaratan peralatan, keamanan, dan penyimpanan file. 3. Dokumentasi pengguna mengajarkan pengguna bagaimana mengoperasikan SIA. Dokumentasi ini mencakup manual prosedur dan materi pelatihan. Menguji sistem. Pengujian sistem yang tidak memadai merupakan alasan lain dari kegagalan sistem Blue Cross dan Blue Shield. Para pengembang meremehkan kompleksitas sistem dan menjanjikan waktu pengiriman yang tidak realistis, yaitu 18 bulan. Salah satu jalan pintas yang mereka ambil untuk memenuhi tenggat waktu tersebut adalah dengan memberikan sistem yang belum teruji. Berikut ini adalah 3 bentuk pengujian yang umum dilakukan. Ada walkthrough, adalah tinjauan langkah demi langkah terhadap prosedur atau logika program untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, kelalaian, atau masalah lainnya. Memproses dalam pengujian, termasuk semua transaksi yang valid dan semua kondisi kesalahan yang mungkin terjadi, dilakukan untuk menentukan apakah suatu program beroperasi sesuai dengan yang dirancang. Yang terakhir, pengujian penerimaan menggunakan salinan transaksi dan file yang nyata, bukan yang hipotesis. Konversi sistem. Konversi, proses perubahan dari sistem atau format komputer lama ke format baru. Ada 4 pendekatan konversi yang digunakan. 1. Konversi langsung, yaitu mengubah dari sistem lama ke sistem baru dengan menghentikan IS lama saat sistem baru diperkenalkan. 2. Konversi paralel, mengubah dari sistem lama ke sistem baru dengan mengoperasikan kedua sistem secara bersamaan hingga organisasi yakin bahwa sistem baru berfungsi dengan benar. 3. Konversi bertahap, yaitu mengubah dari sistem lama ke sistem baru dengan mengganti elemen-elemen sistem lama secara bertahap dengan sistem baru hingga sistem lama telah diganti seluruhnya. 4. Konversi percontohan, yaitu mengubah dari sistem lama ke sistem baru dengan mengimplementasikan sistem di satu lokasi, menggunakannya hingga semua masalah terselesaikan, dan kemudian mengimplementasikannya di seluruh organisasi. Operasi dan pemeliharaan. Langkah terakhir dari SDLC adalah mengoperasikan dan memelihara sistem baru. Post-implementation review, yaitu tinjauan yang dilakukan setelah sistem baru beroperasi dalam jangka waktu singkat untuk memastikan bahwa sistem baru tersebut memenuhi tujuan yang telah direncanakan, mengidentifikasi kecukupan standar sistem, dan meninjau kontrol sistem. Post-implementation review report, yaitu laporan yang menganalisa sistem yang baru saja diantarkan untuk menentukan apakah sistem tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan anggaran. Sekian pemaparan dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.